Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Ya, bagaimana kemudian masyarakat perlu menyikapi adanya varian baru COVID-19 ini? Kami akan tanyakan langsung kepada epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, yang tersambung melalui sambungan Skype. Kang Diki, apa kabar? Alhamdulillah, Kang Wahyu, baik. Ya, Kang Diki, ada varian baru atau strain baru COVID-19 ini sudah mulai merebak dari Inggris, bahkan terakhir sudah semakin dekat di Singapura. Apa antisipasi yang harus dilakukan oleh warga, masyarakat, terutama otoritas yaitu pemerintah Indonesia? Ini sekali lagi pesan penting bahwa perjuangan kita dalam mengendalikan pandemi ini masih dalam perjuangan yang relatif panjang ya. Dan ini memerlukan penguatan dari, terutama kalau dari sisi pemerintah adalah surveillance. Ya, surveillance ini yang artinya deteksi dini, monitoring dini ini yang harus diperkuat. Ya. Dan surveillance-nya ini tidak hanya cukup pada surveillance yang umum sebelumnya dilakukan dalam kaitan dengan situasi pandemi ini, ya apalagi dengan adanya berita mutasi atau strain baru ini, ya surveillance genomik menjadi satu keharusan. Ya kemudian juga surveillance pada hewan. Ya, jadi bukan pada manusia saja. Jadi surveillance pada hewan ini sangat penting karena ingat bahwa virus dari SARS-CoV-2 ini asalnya dari hewan. Sehingga untuk mengantisipasi ini kita perlu satu strategi yang disebut dengan One Health approach ya. Pendekatan di mana kita tata di kesehatan di manusia juga di hewannya. Karena berita bahwa ada mutasi ini sebetulnya salah satu berita saja yang sebetulnya kan Januari juga sudah ada mutasi ya di China yang sekarang menjadi dominan. Nah, hanya yang menjadi pelajaran dan harus menjadi pesan penting buat kita adalah ketika satu kejadian katakanlah mutasi ataupun adanya sifat karakter baru dari virus ini diumumkan, sebetulnya itu relatif sangat mungkin ini sudah terjadi di mana-mana. Itu yang terjadi ketika awal-awal pandemi ini. Ketika Desember akhir China mengumumkan, sebetulnya ternyata ke Eropa sudah ada. Belakangan kan akhirnya terdeteksi. Termasuk dalam hal ini, saya menyampaikan bahwa di Indonesia bisa jadi sudah. Tapi kabar baiknya, kenapa harus masyarakat tahu? Kabar baiknya bahwa ini memang ada strain mutasi, tapi ternyata dia tidak menyebabkan keparahan. Tapi harus diingat bahwa karena dia lebih efektif ya menularkan, menginfeksi, nah artinya ada potensi nanti beban di layanan kesehatan. Sehingga sekali lagi pesan pentingnya buat masyarakat, jangan abai. Jangan abai dalam 3 minggu. Ini kita ini belum selesai. Jadi virus ini ternyata tidak lelah, Kang Wahyu. Ya, ini belum terdeteksi di Indonesia, tapi tingkat layanan kesehatan sudah mulai penuh di Wisma Atlet Kemayoran misalnya sudah hampir mencapai 80%. Lantas apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi yang tadi Anda katakan ini? Ya, jadi tidak ada cara lain kita selain perkuat di dalam deteksi dini, ya penemuan kasus secara dini. Karena apa? Karena adanya mau itu ada mutasi baru maupun tidak ada, kalau banyak infeksi di masyarakat, artinya akan banyak virus. Akan banyak virus di masyarakat. Kalau banyak virus di masyarakat, artinya dia potensi bereplikasi, menginfeksi jauh lebih besar, dan itu probabilitas atau kemungkinan dia berevolusi dan bermutasi tinggi, besar sekali. Dan itu yang terjadi. China terjadi mutasi menghasilkan D614 itu jadi karena pada saat itu tidak terkendali. Ya. Itu yang terjadi. Kemudian Inggris juga sama. Dia tidak dalam kondisi bukan negara yang berhasil mengendalikan. Nah, ini yang harus kita jadikan pelajaran penting bahwa situasi kita yang saat ini terus terang belum terkendali ini harus kita upayakan terkendali supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Ya, selain layanan kesehatan yang harus ditingkatkan juga tentunya nomor satu adalah soal menutup perbatasan. Sejauh ini bagaimana pengamatan Anda, Kang Diki? Kalau dari Inggris sudah jelas ada pengumuman, tetapi untuk negara-negara tetangga yang sudah mengumumkan adanya varian baru ini, Malaysia, Singapura, Filipina juga, ini bagaimana? Ya.
Ya memang ini ada atau tidak ada varian baru, penutupan atau pengetatan ya, lebih tepatnya pengetatan perbatasan ini harus kita lakukan. Jadi orang masuk itu nggak boleh dengan leluasa, walaupun dia bawa katakanlah hasil negatif, sebetulnya dia punya kewajiban untuk karantina mandiri. Ya, kalau dia hasilnya negatif, tapi itu juga harus termonitor baik. Ini yang saya kira harus kita perbaiki untuk sistem di Indonesia, karena selama ini di perbatasan ini masih belum cukup ketat, kuat ya dalam upaya meminimalisir adanya orang-orang yang membawa virus ini tanpa harus tanpa terdeteksi. Nah, ini yang singkat saja harus dilakukan. Ya, singkat saja terakhir. Soal perjalanan proses pembuatan vaksin yang saat ini tengah berjalanan, bahkan beberapa di antaranya sudah dilakukan vaksinasi, apakah ini akan terganggu dengan munculnya varian baru ini? Secara langsung saat ini tidak, ya. Secara langsung saat ini tidak, Kang Wahyu dan pemirsa semua. Tapi yang harus dipahami bahwa virus yang bermutasi ini, karena dia sangat efektif menginfeksi, dia itu akan meningkatkan angka reproduksi di satu wilayah. Yang tadinya 1 bisa jadi mendekati 2 misalnya. Nah ini angka reproduksi yang tinggi ini secara langsung akan berkaitan dengan keberhasilan dari strategi herd immunity. Karena artinya angka cakupan atau persentase cakupan yang divaksinasi akan jauh lebih besar. Jadi ini secara tidak langsung. Tapi kepada vaksinnya saat ini belum. Tidak mempengaruhi efikasi vaksin, tetapi yang jelas harus dipercepat proses vaksinasinya itu ya? Betul, dipercepat tapi tentu tanpa mengabaikan keamanan dan efikasi yang paling optimal. Baik, terima kasih Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia, sudah bergabung di COVID-19 Update.